Dewa Sidia Mahi Diwa Yona Paracu Adayat Om Narayanu Yawidam Saru Yadbuatem yastyabawiyam Neskalanku niranjan niruya kalku nirakyata sududiku Narayanu Nadiyatyu Astyakastit Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksik Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu.
Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, dalam upacara, persembahan rokok tidak merupakan suatu keharusan. Ekowisata mangrove Batu Lumbang jadi ruang konservasi dan edukasi lingkungan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, persembahan rokok dalam upacara Hindu memang tidak merupakan suatu keharusan. Dalam berbagai lontar maupun sastra agama Hindu, tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan rokok sebagai sarana wajib dalam pelaksanaan yatnya atau upacara keagamaan. Sarana pokok upacara umumnya mengacu pada unsur-unsur yang memiliki makna simbolis dan spiritual seperti bunga, daun, buah, api, dan air suci, serta berbagai bentuk banten yang diwariskan sesuai desa Kalapatra. Sementara rokok lebih banyak muncul sebagai bagian dari kebiasaan sosial dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat Bali pada masa tertentu. Karena tidak tercantum dalam sastra sebagai unsur utama, penggunaan rokok dalam persembahan bersifat tidak wajib. Umat dapat menyesuaikan pelaksanaan upacara berdasarkan pemahaman tattoo, kondisi, dan kebiasaan adat setempat tanpa mengurangi makna yatnya itu sendiri. Bukan suatu keharusan kalaupun mereka kayak rokok itu dipersembahkan, kita ya, karena kembali lagi agama itu sifatnya administratif, larang begitu saja tanpa alasan, kan mereka juga niat untuk mempersembahkan sesuatu itu ada terbebani bagi mereka, kan gitu ya. Kita harus ubah pelan-pelan gitu. Dari tokoh-tokoh agama itulah yang akan memberikan sosialisasi bahwa persembahan permen dan rokok itu bukan suatu keharusan, nggak ada di dalam sastra. Demikian. Prinsip utama dalam upacara tetap terletak pada ketulusan hati, bukan pada ada atau tidaknya persembahan rokok. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Yayasan Markandeya Yoga Indonesia bersama Bali TV menggelar Yoga Bersama. Serangkaian HUT ke-24 Bali TV Sabtu sore 23 Mei 2026 di Wantilan Gedung Pers Bali Ketutnade Denpasar. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, perwakilan instansi, hingga masyarakat umum pecinta yoga. Pendiri Yayasan Markandeya Yoga Indonesia Gusti Ayu Ngurah Dian Martika atau yang akrab disapa Bunda Dian mengatakan, yoga bersama kali ini melibatkan sekitar 300 peserta. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan pelatihan teknik yoga Surya Namaskara atau penghormatan kepada matahari. Surya Namaskara merupakan rangkaian 12 gerakan yoga dinamis yang dilakukan secara berurutan dengan memadukan peregangan tubuh, pengaturan nafas, dan meditasi bergerak yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Bunda Dian menjelaskan inti yoga tidak hanya sebatas gerakan tubuh, namun juga melatih kesadaran diri, pengendalian nafas, dan keseimbangan pikiran dan spiritualitas. Menurutnya, disiplin dalam berlatih yoga mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh maupun mental. Karena nafas adalah tali jiwa untuk menghubungkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tanpa nafas kita mati, ya kan? Tanpa nafas kita nggak bisa hidup, hanya songkok tubuh yang busuk, gitu. Jadi yang menghidupkan kita adalah prana, energi. Tubuh itu tidak bisa bergerak kalau tanpa energi, tanpa nafas, tanpa prana, tanpa ki, tanpa chi, gitu. Jadi yang pentingkan di sini di yoga kami dari Markandeya adalah nafas memang. Karena yang pas yang memberikan hidup kepada kita, bisa bicara, bisa berkedip, itu adalah daya hidup dan perlu energi. Pertama adalah untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual.
Jadi sebenarnya kalau kita sudah sering setiap hari harus rutin ya, disiplin melakukan yoga. Yang penting di Hatha Yoga Nika ada yoga Surya Namaskar, dua gerakan itu membuat badan kita dibersihkan ya, dengan segala kekotoran, baik kekotoran fisik, baik kekotoran mental, kekotoran spiritual Nika akan dibersihkan dengan matahari. Antusiasme masyarakat terhadap yoga disebut terus meningkat. Bahkan kini yoga semakin diminati berbagai kalangan di seluruh dunia. Bunadian berharap masyarakat memahami yoga bukan sekedar tren, melainkan sarana untuk membangun kesehatan, ketenangan, serta kesadaran diri. Sebenarnya sangat pesat, sangat diminati oleh seluruh dunia bahwa yoga ini mahal. Makanya sekarang itu banyak diasi embel-embel yoga. Ini namanya yoga karena mahal dan spiritual gitu nggih. Tetapi mereka harus juga belajar inti dari yoga. Dan disalahartikan. Olahraga yang paling sempurna yaitu yoga. Gitu, untuk mendapatkan pikiran jadi tenang, gitu kan. Fisik sehat, gitu nggih. Karena biarpun kita bicara supaya massa otot supaya bagus ini, kita lupa pada prana, energi. Nggak bakalan banyak orang yang ototnya kuat dan lain sebagainya, tapi kalau dia lupa sama napas, tidak akan dapat kesehatan yang hakiki. Usai yoga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan hiburan dan pembagian undian door prize bagi peserta. Selain menjadi ajang simakramo para pecinta yoga, kegiatan ini juga diramaikan stand UMKM yang menyediakan beragam makanan dan minuman bagi para peserta. Winata dan Edi, Bali TV. Ekowisata mangrove Batu Lumbang menjadi ruang konservasi dan edukasi lingkungan. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balik, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung modulang lindung wasani nganggo bayu kon ora kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata.
terus kembangkan kreativitas, JWE, dan juga narkoba. Pemirsa, kawasan hutan mangrove Tahura Ngurah Rai, khususnya di ekowisata Batu Lumbang, Pemogan, Denpasar, menjadi salah satu ekosistem penting bagi kehidupan biota laut, sekaligus lokasi edukasi lingkungan bagi masyarakat. Selain menawarkan wisata susur mangrove, kawasan ini juga menjadi pusat konservasi yang dikelola kelompok nelayan secara berkelanjutan. Hamparan hutan mangrove di kawasan Batu Lumbang, Pemogan, Denpasar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan masyarakat yang ingin menikmati wisata alam sekaligus belajar tentang pelestarian lingkungan. Ekowisata yang dikelola kelompok nelayan sejak tahun 2005 ini mulai dikembangkan menjadi usaha wisata pada tahun 2023. Melalui program ini, masyarakat pesisir berupaya menjaga melestarikan mangrove dengan menciptakan kegiatan ekonomi berbasis konservasi. Manajer Ekowisata Batu Lumbang, Wayan Pasak Pastike, menyebut kawasan ini tidak hanya menjadi tempat wisata tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove. Jadi kami ingin bergerak juga di ekonomi karena kami ingin menjaga mangrove ini. Untuk itu kami menciptakan ekonomi agar bisa terus berkesinambungan menjaga kawasan ini dan tidak terus meminta kepada pihak ketiga, sehingga mangrove ini bisa lestari dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mangrove yang ada di sini. Di kawasan Tahura Ngurah Rai tercatat 33 jenis mangrove dengan 15 diantaranya merupakan mangrove sejati. Beberapa jenis yang paling banyak ditemukan diantaranya Rhizophora, Apiculata, dan Soneracia alba. Namun kawasan ini juga menghadapi ancaman sampah plastik yang terbawa arus dan menumpuk di hutan mangrove. Oleh karena itu, aksi bersih-bersih yang dilakukan berbagai pihak dinilai sangat membantu upaya konservasi. Untuk sampah yang paling banyak tumpah ke hutan mangrove inilah jenis anorganik, yaitu plastik. Ya, itu sangat tidak bagus untuk pertumbuhan atau ekosistem mangrove di sini. Itu sangat perlu kita angkat, seperti itu. Jadi perlu kita ambil sehingga mangrove itu bisa tumbuh dengan baik. Selain susur mangrove menggunakan kano, pengelola juga menyediakan edukasi mangrove, penanaman mangrove, hingga wisata memancing. Untuk sewa kano, pengunjung hanya dikenakan biaya Rp35.000 per kano, sudah termasuk life jacket dan asuransi. Melalui pengembangan ekowisata berbasis konservasi, kelompok nelayan di Batu Lumbang berharap kawasan mangrove tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Selain itu, keberadaan mangrove berfungsi menahan abrasi dan meredam tsunami. Winate, Bali TV. Di era modernisasi saat anak-anak mulai beralih ke dunia gadget dan permainan daring, permainan tradisional justru tetap diminati. Hal tersebut terlihat dari antusias ratusan pelajar SMP di Buleleng yang mengikuti jantra olahraga tradisional Kabupaten Buleleng di lapangan Buana Patra, Singaraja, Sabtu pagi. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga Minggu. Berbagai permainan tradisional diperlombakan dalam jantra olahraga tradisional Kabupaten Buleleng, mulai dari tajog atau egrag, rompah panjang, deduplak atau lari batok kelapa, hingga megale-gale atau hadang. Ratusan pelajar SMP tampak antusias mengikuti setiap perlombaan. Selain menghibur, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarikan olahraga tradisional di tengah perkembangan teknologi dan permainan digital. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Gedewi Sandike, mengatakan jantra olahraga tradisional menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan sekaligus penguatan perda tentang pemajuan kebudayaan Bali. Salah satu
tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang zaman sekarang kan berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan. Nah, makanya itu terus kita masifkan ini dengan Undiksa, dengan teman-teman yang lain, dengan KONI juga untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini. Kadis Wisandike berharap kegiatan ini menjadi sarana pembinaan generasi muda agar lebih mengenal, mencintai, dan bangga terhadap olahraga tradisional. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat di zaman modern. Yasri Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi SPPG di Buleleng. Antisipasi resiko kebakaran melalui pelatihan relawan. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras per pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyusun sejebak jagad pejen. Pengumpul Dijen selaku anggota pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Buleleng mengantisipasi terjadinya kebakaran maupun kecelakaan kerja dengan memberikan pelatihan kepada relawan SPPG. Pelatihan yang melibatkan 4 SPPG Polri ini digelar di SPPG Polda Bali 2 Banyuasri, Kabupaten Buleleng. Empat SPPG yang mengikuti pelatihan yakni SPPG Polda Bali 2 Banyuasri, SPPG Polres Buleleng 1 Kaliuntu, SPPG Buleleng di Bakti Sraga, serta SPPG Buleleng Sukasade di Tegalingga.
Pelatihan ini merupakan upaya meningkatkan kesiapsiagaan relawan dalam mengantisipasi resiko kebakaran di lingkungan dapur modern pengolahan makanan yang memiliki potensi bahaya dari penggunaan gas maupun instalasi listrik. Wakil PJ-BGN Buleleng Ketut Ngurah Arya Krishna menjelaskan, pelatihan dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada relawan SPPG terkait langkah penanganan awal saat terjadi kebakaran. Karena dimanapun juga terjadinya kebakaran ini akan menjadi masalah besar bagi SPPG, maka dari itu kami memberikan pelatihan kepada seluruh relawan untuk sekiranya memahami bagaimana tata cara untuk mencegah terjadinya kebakaran dan juga melaksanakan yang namanya penanggulangan terjadinya jika ada kebakaran. Jadi seluruh relawan kami berikan kesempatan untuk belajar menakan langkah preventif untuk pencegahan awal agar tidak terjadi kebakaran tersebut. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yang memberikan simulasi pada pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR kepada para relawan. Selain itu, para staf dan juru masak juga dibekali keterampilan mitigasi kebakaran, mulai dari penanganan titik api menggunakan alat sederhana seperti karung basah hingga prosedur evakuasi darurat. Tidak hanya pelatihan pengecekan gas, selang, regulator, hingga instalasi listrik guna meminimalisir resiko kebocoran maupun korsleting listrik. Ketut Ngurah Arya Krishna menambahkan, pelatihan serupa nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dan masif di seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Buleleng guna meningkatkan standar keamanan dan keselamatan kerja. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon menegaskan bahwa keris bukan sekedar benda koleksi, melainkan manifestasi peradaban bangsa yang telah diakui dunia melalui UNESCO. Dalam rangkaian peringatan Hari Keris Nasional di Museum Pusaka Jakarta, Sabtu 23 Mei 2026, ia meminta generasi muda turut serta untuk terus melestarikan keris sebagai warisan budaya. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menyerukan agar anak-anak muda tertarik dan turut serta untuk terus melestarikan keris sebagai warisan budaya. Dalam rangkaian peringatan Hari Keris Nasional di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Sabtu 23 Mei malam, ia menekankan bahwa keris bukan sekadar benda koleksi, melainkan manifestasi peradaban bangsa. Keris telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 2005 dan diperbarui pada 2008 dan merupakan bukti otentik peradaban Nusantara yang berakar sejak abad ke-8. Dan juga sekarang ini keris menjadi satu benda yang merupakan benda pusaka, benda adiluhung, juga sebuah karya untuk keris-keris baru. Ini karya adiluhung yang diciptakan oleh maestro-maestro yang ada sekarang, empu-empu yang ada sekarang. Ya, mudah-mudahan pameran ini menggugah generasi muda untuk semakin mengapresiasi keris sekali lagi, karena keris sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia atau Intangible Cultural Heritage UNESCO. Peringatan Hari Keris Nasional yang jatuh pada tanggal 19 April diisi dengan pameran di Museum Pusaka Taman Mini yang berlangsung dari 23 Mei sampai 28 Juni mendatang. Kedepannya, pemerintah terus melakukan penguatan ekosistem keris, antara lain dengan menyiapkan bursa keris guna mendukung para perajin. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mahakarya replika mobil klasik dunia dari tangan lokal. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemariang disampun anak ke alit nekili. Metapah talan kebos, mepandes utawi mesangi, mesin tramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan, para pinangite, miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS 6. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sekilas Anda mungkin mengira sedang berada di museum mobil klasik di Eropa. Namun siapa sangka deretan mobil ikonik nan langka ini lahir dari sebuah bengkel di Bali. Ingin tahu lebih lengkapnya seperti apa? Mari simak laporan selengkapnya berikut ini. Inilah Tuxedo Studio. Di sini mobil-mobil legendaris yang populasinya sangat langka dan berharga selangit di pasar dunia dihidupkan kembali melalui proses replikasi yang sangat detail. Mulai dari Mercedes 300 SL Gullwing hingga mobil agen rahasia Aston Martin DB5, semuanya dikerjakan dengan tingkat presisi yang mengagumkan berdasarkan cetak biru asli. Bukan sekedar modifikasi, setiap unit dibangun secara manual atau handmade. Hampir seluruh komponen dikerjakan secara in-house, mulai dari dashboard, pengerjaan interior, eksterior, hingga detail terkecil seperti lampu sen dan list body. Semuanya dibuat mandiri oleh tangan-tangan terampil. Menariknya, mahakarya ini bukan hasil kerja tenaga ahli luar negeri. Sekitar 90% karyawan di sini adalah warga lokal sekitar yang awalnya tidak memiliki latar belakang otomotif. Salah satunya Ari, perwakilan Tuxedo Studio yang ditemui Bali TV beberapa waktu lalu mengatakan sekitar 90% karyawan adalah warga lokal dari desa adat Lembeng, Ketewel, Gianyar. Mereka diajari dan dimonitoring satu persatu oleh pemilik hingga akhirnya bisa menghasilkan finishing yang sangat mendekati aslinya. Untuk mesin kita menggunakan mobil donor. Jadi untuk misalnya 300 SL Gullwing, kita menggunakan mobil Mercy. Kita beli satu unit mobil Mercy, kita ambil mesinnya sama surat-suratnya. Jadi terus dipasang di ini. Untuk Porsche itu kita menggunakan mobil Volkswagen Beetle yang 1600 gitu. Berarti pembeli nggak perlu khawatir Pak dari segi legalitas. Betul, secara legalitas kita ada surat-suratnya udah ada.
Jadi mungkin di itunya nanti akan menjadi modifikasi seperti itu surat. Untuk rentang harga berapa itu Pak? Untuk rentang harga kisaran di sini antara 2,5 M sampai 5 M. Bapak ini peminat dari kalangan apa yang beli Pak? Kalau peminat rata-rata kebanyakan dari kolektor ya Pak ya. Jadi kualitas sebanding dengan harga. Satu unit replika ini dibanderol mulai dari 2,5 hingga 5 miliar rupiah. Kini, pesona Tuxedo Studio telah melintasi batas negara. Kolektor dari Dubai, Inggris, hingga Australia sudah mulai melirik dan memesan karya anak bangsa ini. Riase, Bali TV. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan dukungannya atas Taman Keanekaragaman Hayati yang berada di Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat. Jumhur mengatakan Indonesia memiliki UI Green Metric yang bisa digunakan di mana saja, bahkan sudah ada 1.500 universitas di dunia menggunakan standar-standar dari UI Green Metric. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan dukungannya atas Taman Keanekaragaman Hayati yang berada di Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat. Jumhur mengatakan Indonesia punya UI Green Metric yang bisa dipakai di mana saja, bahkan sudah ada 1.500 universitas dunia menggunakan standar-standar dari UI Green Metric. Dikatakannya, UI Green Metric juga bisa digunakan dan bagus untuk mengukur keseriusan sebuah kampus yang komitmen kepada lingkungan. Lebih lanjut, Jumhur mengatakan biodiversitas atau keanekaragaman hayati Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Jumhur mengatakan ada yang mengatakan Indonesia merupakan negara nomor 2 biodiversity. Ternyata tidak, menurutnya, karena Indonesia merupakan mega biodiversity yang nomor 1. Dengan status tersebut, Indonesia memiliki hak dan posisi yang sangat kuat untuk menyuarakan penyelamatan keanekaragaman hayati di tingkat global. Memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 22 Mei 2026 dan dipusatkan di sini, dan ini adalah semacam peringatan yang terus dilakukan adalah menjaga biodiversity hal yang penting. Harus diingat juga gini ya, ada yang mengatakan kita negara nomor 2 biodiversity, ternyata tidak. Kita tuh mega biodiversity dan nomor 1. Terutama ketika dijumlahkan ada yang di laut dan ada di daratan, di hutan dan sebagainya. Kita nomor 1. Jadi memang kita sangat legitimate, sangat valid, sah kalau kita berteriak keras untuk preserve biodiversity di dunia. Dan juga dari Indonesia, karena itu sebenarnya sekarang acting local for global impact. Jadi saya rasa saya butuh dukungan dari teman-teman. Tentu itu bukan tugas pemerintah pasti saja, tapi tugas semua orang. Karena kita hidup di planet yang sama, di bumi yang sama, dan tugas anak muda, tugas pemerintah, tugas swasta, tugas media untuk terus memberikan warning kepada perusahaan-perusahaan biodiversity kadang-kadang, atau memberikan dukungan endorsement kepada mereka yang berjuang terhadap pemuliaan biodiversity, anak muda yang dan juga NGO yang selalu kritis, kita hormati banget gitu ya. Karena kadang-kadang kita ketika membangun kita suka. Menurut Jumhur, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas semua pihak, anak muda, swasta hingga media, untuk mengawasi perusak lingkungan sekaligus mendukung para pejuang biodiversitas. Dari Depok, Jawa Barat, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan Wayan Sugamo, manusia api dari batu bulan.
ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku nyai, takdir ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awaknya. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekene awaknya ini makatang lo, awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idawak kenjang, sing idang ijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana hijau? Ini kan senang-senang panaki, awaknya saya ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jauhin mari kurang di mati di balik kalmadanya lalu dan deweka teleponnya nadi sebilang wai kali bisa semangat mengkuli kota Paris adot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, kini Desa Adat Batu Bulan, Gianyar memiliki seke keca
yang diberi nama Seke Kecak Api. Disebut Kecak Api karena atraksi seke ini didominasi tari api, inspirasi dari tari sakral Sangyang Jaran. Dari sinilah Iwayan Sugame asal Banjar Batuaji Batu Bulan dikenal sebagai manusia api. Mengapa? Mari simak laporannya berikut ini. Tari kecak sudah biasa masyarakat saksikan untuk pementasan wisatawan di Bali. Namun kini ada tari kecak Sangyang Api yang sering disebut tari kecak api disajikan untuk kalangan wisatawan oleh Desa Adat Batu Bulan Gianyar. Pementasan tari kecak Sangyang Api ini termasuk satu-satunya yang ada di Bali. Biasanya tari kecak mengambil lakon Ramayana, namun tari kecak di Pura Pusah, Desa Adat Batu Bulan memang berbeda. Suasana magis dan iringan klasik Bali sengaja dipertahankan. Tari kecak ini mulai dipentaskan untuk turis sejak Januari 2026. Pementasan dipusatkan di Jabo Pura Pusah, Batu Bulan mulai pukul 18.30 hingga 19.30 WITA. Puncaknya penari Sangyang Jaran Iwayan Sugamo yang dikenal sebagai manusia api mengambil peran dominan. Pemangku pura memerlukan waktu sekitar 2 menit untuk mengalunkan mantra dan doa suci lengkap dengan upekara bantennya hingga penari Sangyang Jaran Kerauhan. Disinilah klimaksnya, penari Sangyang Jaran Kerauhan dan menginjak dan mengobrak-abrik semua bara api yang telah disiapkan. Itulah sebabnya di kalangan pramuwisata dan warga, Iwayan Sugamo dikenal sebagai manusia api dari Batu Bulan. Ditanya soal perannya sebagai manusia api, Iwayan Sugamo saat ditemui usai pementasan Sabtu malam 23 Mei 2026 mengaku diperlukan perpaduan strategi dan spiritual atas sesuhunan Ida Batara di Pura Pusah secara ilmiah guna menghindari kaki melepuh akibat kena bara api. Penari kecak api harus berlatih dengan gerakan kaki yang cepat. Kedua, penari wajib berserah diri kepada sesuhunan, artinya ikhlas memerankan Sangyang Jaran dan menganggap bara api adalah teman bermain. Selain itu, penari harus bersikap jujur, tidak sombong, dan penuh bersikap nganyah. Iwayan Sugamo juga sering menarikan tari Sangyang Jaran sesuhunan. Jika ini dia lakoni, dia harus puasa dan mesekap di pura selama seminggu, sehingga menyatu dengan taksu sesuhunan. Bagaimana strategi menarikan api supaya tidak tercelaka, Pak? Oh, itu dari kecepatan kaki aja. Kecepatan kaki ya? Nah, di samping kita ingat yang di atas. Oh, niki tirta niko sakral tapi ya, itulah yang mengembalikan pada saat kita selesai menarikan api itu mengembalikan roh kita supaya kembali dari seperti jati mula. Gitu. Berarti Pak Wayan diberi kepercayaan khusus sini aja. Iya. Ya, Wentan menari itu di bawah kontrol itu. Ya. Pernah terjadi kecelakaan, Pak Wayan? Itu biasa. Ya. Seperti napi pokoknya, Pak Wayan. Ya, kadang-kadang tempatnya itu, kita kan lain-lain tempatnya. Kadang-kadang tempatnya itu tidak memadai, bisa jadi kecelakaan. Iya. Pernah sampai guru piduka karena kesalahan tertentu? Oh enggak. Ya. Enggak sampai segitunya karena kita menari kan di luar areal. Kalau kita menari itu ngayah di pura, itu lain lagi prosesnya. Ya. Ini tari api ini sangat digemari wisatawan. Gimana menurut pendapat Bapak? Ya gimana ya, itu kan merupakan tari sakral. Memang itu yang paling dominan, yang paling digemari, yang paling disukai oleh wisatawan. Karena ada trik-trik khusus dalam menari. Suasana pemandangan dan dekorasi pementasan tari kecak api di Batu Bulan jauh berbeda dengan lokasi lain. Desa Adat Batu Bulan sengaja menampilkan nuansa keagungan Gapura Pura Pusah yang klasik dan megah, guna mengajak lebih awal wisatawan mengenal Bali tempo dulu. Kemudian 28 obor dipakai penerangan utama sebagai ciri khas tari kecak. Bahkan sound system atau pengeras suara tak digunakan di sini, sehingga suasananya benar-benar Bali yang asli. Swece, Bali TV. Pemirsa, banyak orang mengenal Kuwait sebagai negara kaya minyak dengan industri energi yang maju.
Namun di balik industri strategis tersebut, tersimpan cerita membanggakan dari para profesional muda tanah air. Reputasi tinggi dan etos kerja yang kuat kini menempatkan para insinyur perminyakan Indonesia sebagai prioritas utama dan jaminan mutu bagi perusahaan-perusahaan energi di Kuwait. Betul ya, Bang Itjam ya. Mata uang Kuwait dinar yang tercatat sebagai mata uang tertinggi di dunia terus memikat pekerja migran profesional dari berbagai belahan bumi, termasuk para insinyur terbaik asal Indonesia. Di negara Teluk ini, para ahli teknik tanah air bernaung di bawah Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia atau IATMI Komisariat Daerah Kuwait. Kiprah insinyur Indonesia di perusahaan minyak Kuwait menjadi bahasan menarik. Demara Podcast Talk to Friend di kanal YouTube Demara Podcast Official yang terselenggara berkat kerjasama Banjar Bali Kuwait, IATMI, dan Forum Diaspora Indonesia Kuwait. Podcast tersebut dipandu Semeton Bali, Gede Mariase sebagai Ketua Banjar Bali Kuwait, sekaligus pengurus FDIK dan anggota IATMI Kuwait. Dalam podcast tersebut, narasumber Ahmad Irjam selaku Ketua IATMI Kuwait menyampaikan kehadiran pekerja asal Indonesia kini memegang reputasi yang baik. Berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, para pemberi kerja di Kuwait menaruh kepercayaan penuh serta prioritas tinggi kepada para insinyur Indonesia karena dinilai memiliki kapasitas teknis di atas rata-rata, rajin, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Kita cukup bisa berbangga lah gitu ya. Begitu ada orang namanya orang Indonesia, selalu jadi prioritas. Prioritas, dan itu nama baiknya itu kayak seperti ada ini feeling saya seperti jaminan gitu. Kalau ada orang Indonesia ya orangnya bagus secara teknis, umumnya rajin gitu kan, dan attitude-nya bagus, punya motivasi kerja tinggi. Sejak didirikan pada tahun 2007 lalu, IATMI Kuwait terus mencatat pertumbuhan anggota profesional secara signifikan. Saat ini tercatat ada 194 anggota aktif, meski jumlah real insinyur Indonesia di lapangan diperkirakan jauh lebih besar dari angka tersebut. Hebatnya kiprah para insinyur ini telah tersebar merata di seluruh uni industri, mulai dari sektor hulu seperti geoscience, petroleum engineering, dan drilling, hingga ke sektor hilir seperti petrochemical dan manajemen proyek. Bahkan posisi strategis manajerial tertinggi kini tidak lagi hanya didominasi kaum pria, melainkan juga sukses ditembus oleh kaum perempuan Indonesia. Nah, untuk level technical, saya pikir tidak diragukan lagi kemampuan teman-teman semua di Indonesia di sini, dari geoscience, petroleum engineering, maupun dari teman-teman di petrochem atau maupun di downstream, semua menjadi leading role, technical role di bidangnya masing-masing. Saat ini para diaspora insinyur Indonesia tersebar di berbagai raksasa minyak nasional Kuwait di bawah naungan Kuwait Petroleum Corporation atau KPC, seperti KOC, KNPC, KIPIC, dan Kuwait. Mereka juga bersaing ketat di perusahaan servis global papan atas dunia seperti Schlumberger, Halliburton, hingga Baker Hughes. Tren menarik menunjukkan bahwa manajemen perusahaan migas lokal Kuwait justru memiliki preferensi khusus dan lebih senang bekerja sama dengan tenaga ahli asal Indonesia. Melalui wadah IATMI, kompetensi global ini diharapkan dapat terus bergulir menjadi masukan berharga bagi pendidikan keteknikan di tanah air, sekaligus memperkuat ketahanan menuju swasembada energi nasional di masa depan. Tim Liputan Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagetraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.